Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Kita ketemu lagi ya. Padahal tadi saya udah ketemu. Sekarang isi presensi dulu. Silahkan ditutup form yang barusan saya kirim. Dan seperti biasa itu nanti akan tertutup secara otomatis jam 15.15. Jadi silakan diisi dulu 5 menit sambil menyalakan kamera kalian juga. Biar saya bisa SS.
Konten. Konten mata mau mati. Kan lumayan buat konten. Ini wedding lagi. Oke, udah 5 menit ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum presensi, silahkan diisi dulu. Tapi kita lanjutkan aja ya. Kita mulai kuliahnya hari ini. Kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia, tahu nggak sih kalau kesetimbangan itu? Kita mau membahas apa? Yang dipelajari di kesetimbangan itu yang apa? Atau yang kayak gimana deh? Reaksi bolak-balik, Bu. Reaksi bolak-balik. Terus apa lagi? Udah cuma reaksi bolak-balik aja. Ada yang lain lagi tentang kesetimbangan. Jadi nanti ada KC, ada juga KC ya. KP sama KP juga. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal aja ya. Di sini ada pembagi reaksi ataupun KC untuk setiap reaksi berikut. Ada yang tahu rumusnya KC itu apa? Yang bisa membantu rumusnya KC? Ini enggak sih Bu yang KIC itu reaksi dipangkatin koefisien per produknya. Maksudnya produk per reaksi Bu. Hasilnya dulu nanti pangkat berapa pangkatnya itu koefisiennya, ordernya ditambah dikali. Ya bener ya. Jadi kalau KC itu adalah konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi reaktan. Ya Bu, maaf Bu. Ya. Jadi dari sini kita tahu kalau untuk pangkat-pangkatnya pun juga menggunakan dari koefisien. Karena di sini reaksinya termasuk reaksi elementer. Jadi untuk di sini reaksi elementer, jadi untuk pangkat-pangkatnya tinggal melihat dari koefisiennya. Nah, terus di sini ada yang kan ini bolak-balik ya. Reaksinya terjadi bolak-balik. Nah, kalau reaksi yang terjadi bolak-balik ini, nanti dia itu bisa aja berkebalikan. Yang sisi kiri bisa jadi pindah ke sisi kanan dan gitu-gitu juga sebaliknya. Jadi kalau kayak gini kita untuk mencari yang KC itu tinggal kita lihat aja. Kalau di soal dia di sisi kiri berarti dia menjadi reaktannya. Tapi kalau dia yang di sisi kanan berarti dia menjadi produknya. Jadi untuk yang A
bagi C-nya jadi NO H2O per NH3O2. Kayak gini. Nah, terus apakah dia sudah setimbang? Apakah dia sudah apa namanya? Iya, udah setimbang belum? Kalau dari soal ini. H3 ditambah O2 menjadi NO plus H2O. Apakah mereka sudah setimbang? Belum, Bu. Belum. Bu. Belum. Jadi harus disetimbangkan dulu ya. Di sini jumlah N-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa. Berapa? Di reaktan, N-nya ada berapa? 1. 1. 1. H-nya ada berapa? Di reaktan. Ada 3, Bu. 3. Ya. O-nya ada. O-nya ada 2. Terus kalau yang diproduk, N-nya berapa? 1, Bu. N-nya 1, H-nya 2. 2, O-nya 2, Bu. 2. Jadi yang berbeda hanya cuma H, N unsur dan H H, ya. Bu. N-nya kan udah sama, O-nya juga sama. Jadi kita tinggal sama ini H-nya. Hanya gimana? Di sini ada NH3, terus ini ada H2O. Jadi mau dikali berapa? Kan di sini ada berapa? Aduh, yang Iya. sebelah kanan dikali 3, sebelah kiri kali 2. Ya, dilihat dari sini ini kan 3. Di sini ada 2. Berarti tinggal kita putar aja. Kita tinggal putar, di sini dikali 2, di sini dikali 3. Di sini udah dikali 2 dan dikali 3, berarti N-nya menjadi ada 2, hanya ada 6, O-nya ada 4. 2 tetepan. Tetap 2. Sedangkan kalau di sini di produk N-nya itu tetap 1, hanya ada 6 dan O-nya ada 4. Nah, berarti di sini N-nya sama O-nya kan beda ya. Jadi tinggal kita samakan dulu. Di sini dikali N-nya dulu yang disetarakan. Di sini dikali 2. Ya kan? Terus di sini jadinya N-nya 2, H2-nya tetap 6, O-nya ada 5. Terus di sini ada 2, 6, masih 2 juga. Berarti tinggal mengubah O-nya kan? O-nya berapa? O-nya karena di sini 5 dan di sini ada 2, karena cuma tinggal O yang ada di sebelah kiri dan kanan, karena yang di reaktan itu O-nya cuma 1, sedangkan kalau di produk O-nya ada 2, jadi kita langsung aja membuat kalau di sini tinggal dikali 5/2. Itu. Kenapa kita nggak kalikan lagi yang ada di produk? Karena di sini ada 2, ada di NO dan ada di H2O. Jadi kita nggak bisa memilih salah satu, mana sih yang mau dikali. Gitu. Jadi lebih amannya ini jadinya dikali 5/2. Gitu. Jadi di sini udah 2, 6 sama 5 juga. Jadi udah sama. Tapi jangan lupa kalau di sini itu kita kan nggak bisa memangkatkan dia pecahan. Jadi kita harus setarakan totalnya. Ini berarti dikali 2.
kalau dia ada dikali 2, berarti ini jadinya 4 NH3 ditambahkan 5 O2 menjadi 4 NO ditambah 6 H2O. Jadi kita tinggal tambahkan pangkatnya ke dalam rumus Kice. NO-nya ada pangkat 4, H2O-nya pangkat 6, NH3-nya pangkat 4, dan O2-nya pangkat 5. Kayak gini. Hasil dari Kice-nya. Gitu. Dan nanti kalau untuk mengerjakan yang B sama C, itu kalian harus disetarakan dulu. Disetarakan dulu. Step yang setarakan itu harus unsur selain H dan O dulu. Ya. Terus nanti kalau untuk Kice ini hanya berlaku untuk gas dan aqueous. Jadi makanya dari persamaan reaksi ini ditulis fasenya. Jadi untuk yang B ini belum fix ya. Di sini produknya kan ada liquid. Jadi dia ini nggak masuk. Jadi cuma nanti NH3 aja dibagi sama NO2 dan H2. Sedangkan kalau yang C itu di sini ada solid. Berarti Kice-nya itu cuma ada yang O2. Gitu. Tapi untuk pangkatnya kalian harus setarakan dulu. Nanti kalian cari sendiri setarakannya jadi berapa. Tuh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya kasih jawabannya aja deh. Saya kasih jawabannya aja. Di sini pangkat 2 sama pangkat 7. Kalau di sini pangkat 3. Nah, di sini udah hasil akhirnya. Tinggal kalian setarakan. Bener nggak sih di sini pangkatnya 2, 7 sama 3. Tuh, yang ditanyakan dulu untuk hal ini. Enggak. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Di sini mencari Kice sama ya. Ingat di sini cuma buat gas dan aqueous. Nah, bener nggak sih tulisannya? Apa cuma aqueous doang? Ini gini. Untuk liquid dan solid itu nggak masuk ke dalam konsentrasi C untuk perhitungan Kice-nya nanti. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada tahap-tahap pembentukan H2 dan Br2. Nah, terus di sini ada disuruh untuk menuliskan reaksi atau persamaan secara keseluruhan. Menunjukkan bahwa Kice keseluruhan adalah produk dari Kice ekspresi untuk langkah-langkah individu. Oke, jadi seperti biasa karena ini tahap-tahap reaksi, kita harus mencari zat antaranya dulu, harus dihapus, harus dihilangkan. Yang mana aja yang mau dihilangkan? Yang dari tahap 1, tahap 2, atau tahap 3? Yang mana yang dihilangkan? BR, Bu. BR. Bu. Yang tahap BR. 1 ada yang mau dihapus? BR bisa, Bu. Ada. Iya, Bu, yang diproduk. BR yang diproduk sama? Iya. Udah sih, Bu. BR dulu. BR yang direaktan pada tahap 2, Bu. Ya, BR di reaktan tahap 2. Terus sama BR yang di reaktan tahap 3. Oke. Terus apa lagi? H, Bu, yang pada tahap 2, Bu, diproduk.
sama pada tahap 3 pada reaktan, Bu. Oke. Udah, nggak ada lagi? Nggak ada Ada lagi. ya, berarti di sini BR2 ditambahkan H2, reaksi bolak-balik menjadi 2HBr. Begini. Dan jangan lupa dia itu sudah pasti setara. Nggak mungkin nggak setara. Jadi di sini kan dia bentuknya, ntar hapus dulu ya. Ini gas, ditambahkan H2, dalam gas juga, terus 2HBr juga gas. Nah, berarti sekarang kita cek dulu QC-nya. QC untuk keseluruhan itu berarti konsentrasi apa dibagi konsentrasi apa? Konsentrasi HBr. Konsentrasi BR2 Konsentrasi HBr2 Konsentrasi HBr pangkat 2, Bu. pangkat 2. Terus konsentrasi BR2 pangkat 1 ditaruh di sini, di bawah, Bu. di bawah. di bawah. Ini BR2 sama, udah gini aja. Konsentrasi H2, Bu. Oke, gini ya. Jadi untuk jangan lupa konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Nah, terus sekarang kita harus membuktikan apakah QC keseluruhan itu sama kalau kita menghitung dari QC yang individu. Terus gimana caranya? QC keseluruhan, ya keseluruhan misalnya, itu dari QC1 dikali QC2 dikali QC3. Jadi kita harus cari dulu masing-masing. QC1. QC1 apa rumusnya? Konsentrasi BR pangkat 2 dibagi konsentrasi BR2. BR pangkat 2 dibagi BR2. Oke. QC2. QC2 Konsentrasi HBr Konsentrasi HBr terus di konsentrasi H. Konsentrasi H. konsentrasi Dikali. HBr pangkat 2 per konsentrasi H2. yang nomor 2, QC2. QC2 yang ini. Konsentrasi Dikali HBr konsentrasi H ya, Bu. dikali konsentrasi H, terus Per dibagi ya. Konsentrasi BR terus dikali konsentrasi H. kali konsentrasi H2. Oke. Terus QC3. Konsentrasi HBr Konsentrasi HBr konsentrasi HBr terus konsentrasi HBr terus diapain?
per konsentrasi H dan kali konsentrasi BR, Bu. Iya. Nah, gini. Berarti kita tinggal cari QC-nya dari sini kan. QC1 dikali QC2 dikali QC3. Totalnya apakah sama? QC1 kan BR2 BR konsentrasi BR2 dikali konsentrasi HBr dikali konsentrasi H dibagi konsentrasi BR dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi HBr dibagi konsentrasi H dikali konsentrasi BR. Nah, kayak gini. Jadi, cara coret yang BR sama BR bisa dicoret. BR kuadratnya. Kemudian di sini ada HBr, ada H sama H juga. Jadi, hasil akhirnya adalah konsentrasi HBr pangkat 2 dibagi konsentrasi BR2 konsentrasi H2. Udah, berarti dia sama. Sama ya. Dari pakai yang reaksi individu ataupun juga yang reaksi langsung dari keseluruhan. Kita sama dapat hasil QC-nya. Nilainya sama. Itu. Ada yang mau ditanyakan dulu dari soal ini? Nggak ada? Oke. Ini juga sama. Dicari QC keseluruhan sama QC produk dari tahapan individu. Jadi ini sama kayak soalnya sebelumnya. Bisa kalian kerjakan sendiri. Dan di sini ada temperatur 1200 Kelvin, reaksi hidrogen dan klorin, pembentukan hidrogen klorida. Dengan nilai KC 7,6 kali 10 pangkat 8, hitunglah KC untuk reaksi berikut. Nah, karena ini reaksinya adalah bolak-balik, ya kan? Ini reaksinya bolak-balik, jadi mereka bisa bertukar tempat. Nah, kalau yang A itu kan dari H2 gas semua ya, berarti nggak usah ditulis. H2 Cl2 menjadi 2HCl. Dari soal ya. Soal yang ini berubah. Jadi setengah H2 ditambah setengah Cl2 menjadi HCl. Nah, berarti dia ini dari yang utama dari soal menjadi setengah itu berarti dia dibagi atau dikali? Atau Bu. iya, berarti kan dia ini dikali setengah atau dibagi 2. Nah, terus untuk nilai KC-nya gimana? Padahal kan ini reaksinya sama, persamaan reaksinya. Nilai KC-nya gimana? Jadi, untuk mendapatkan nilai KC baru, KC, jadi kan misalnya kita anggap dia itu KC1. KC barunya berarti dia KC2. KC2 itu didapatkan dari KC1 dikali sama N. N itu apa? N itu adalah konstantanya. Atau berapa sih dia dibagi atau dikali sesuatu angka. Itu nanti rumusnya itu adalah KC pangkat N. Nilainya. Jadi misalnya dia dikali 2 dari reaksinya. Kalau ini kan berarti dia dibagi 2. Atau dia dikali setengah. Berarti nanti dia
KC2-nya kan KC1 dikali N. Jadi dia nanti KC1 pangkat dikali setengah ya. Jadinya KC1 pangkat setengah. Atau kalau misalnya dia KC1 dibagi angka N, berarti dia juga KC1 pangkat 1 per N. Sama aja sih. Atau kalian mau pakai ini KC pangkat N. KC1 ya ini. Gitu. Jadi terserah kalian mau menghafalkannya yang mana, yang dikali ataupun yang dibagi. Jadi kalau KC2-nya ini berarti nanti 7,6 dikali 10 pangkat 8 dipangkatkan setengah. Gitu. Dan kalau yang B itu kan 4/3 HCl menjadi 2/3 H2 ditambahkan 2/3 Cl2. Ini gimana? Dari sini ke sini. Oke, dari sini ke sini. Kalau yang B, ya kan posisinya berpindah ya. Yang awalnya produk sekarang menjadi reaktan, yang reaktan sekarang menjadi produk. Jadi ini karena dia pindah posisi. Jadi balik Bu. Dan dia juga nilai N-nya berapa? Dia dikali atau dibagi berapa? Dikali atau dibagi 3. 2/3 ya, Bu? Dikali Dibagi 3, Bu. dibagi 3. Kalau dia dibagi 3, berarti nggak kayak gini dong. Kalau dibagi 3 jadinya 1/3 H2 ditambahkan 1/3 Cl2 menjadi bolak-balik 2/3 HCl dong. Kalau dibagi 3. Asalnya dari yang warna hijau ini ya, bukannya dari warna ungu. Jadi dia nilai angkanya tuh berapa sih? Dia perkalian Dikali 3/2, Bu. kali 3/2. Kalau dia dikali 3/2, berarti H2-nya jadi 3/2 H2 ditambah 3/2 Cl2 jadi 6/2 HCl dong. Iya nggak? Jadi dari H2 plus Cl2 bolak-balik 2 HCl menjadi 4/3 HCl bolak-balik 2/3 H2 plus 2/3 Cl2 itu tuh berapa sih? Dikali atau dibagi berapa? Kali Bu. Kali 2/3 nggak sih Bu? Iya, dikali 2/3 ya. Dikali 2/3, jadi nilai N-nya itu adalah 2/3. Jadi karena ini dibalik posisinya, atau dibalik, nanti nilai KC2-nya itu adalah 1/KC1, terus dipangkatkan N.
Jadi nilainya nanti 1/7,6 kali 10 pangkat 8 pangkat 2/3. Jadi yang harus kalian cek itu adalah yang pertama adalah posisinya, terus posisinya pindah atau enggak, kemudian nilai n-nya. N-nya itu berapa? Itu. Kalau yang di sini berarti kan dia dikali setengah. Ini daripada kalian bingung. Ini dihapus saja. Begini. Ini dikali setengah, berarti nilai n-nya adalah setengah. Terus posisinya tetap. Kalau posisinya tetap, dia langsung dipangkatkan. Tapi kalau dia berpindah posisi dari produk ke reaktan dan reaktan ke produk, itu nanti KC2-nya itu dibagi jadi 1/KC. 1. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan untuk menghitung KC ini? Nggak ada? Suara saya masuk nggak ya? Oke, kalau diam aja berarti udah paham ya. Nah, di sini juga untuk menghitung KC-nya. Ini nanti tinggal kalian cek sendiri ya. Kalau ini dia 2NO plus 2BR, berarti ini apakah yang dicek itu pertama posisinya, pindah atau enggak, pindah atau tidak, dan yang kedua adalah nilai N. N-nya itu berapa? Gitu. Apakah dari persamaan yang awal ini dia dikali berapa? Gitu. Tinggal cari yang dikalinya dia tuh berapa. Oke, terus di sini dicari nilai KP dari persamaan yang memiliki nilai KC sekian pada temperatur sekian. Ada yang tahu? Rumusnya apa? Apa hubungan KC dan KP ini? Ya udah. Kalau Itu sama ya, Bu. kalian PCL 5 per P PCL 3 dikali PCL 2. Benar nggak sih, Bu, rumusnya KP? KP. Bisa menjawab, Bu? KC sama KP sama dengan KC KP sama dengan RT KC. di pangkat delta Ya. N. Ya itu, Bu. Ya. Jadi untuk yang tadi betul sih rumusnya tetap produk sama reaktan, cuman produk per reaktan. Kalau yang KC dia itu pakai yang konsentrasi. Kalau KC itu kan konsentrasi produk Per dibagi ya reaktan. Ya. Ini kurung kotak ini menunjukkan dia konsentrasi. Sedangkan kalau KP dia itu kurung biasa produk dibagi reaktan. Nah, ini yang kurung biasa itu menunjukkan bahwa dia pakai yang tekanan. P itu tekanan atau pressure, yang C itu adalah concentration atau konsentrasi. Jadi, untuk yang KP itu sama kayak KP, kalau yang KC itu sama kayak KC. Bedanya apa sih? Bedanya itu kalau KC dan KP, Ki ini dia itu untuk pada kondisi mula-mula. Enggak.
Heeh. Ya, ini buat mula-mula. Kalau yang KC sama KP itu untuk kondisi setimbang. Kondisi setimbang ataupun sisa. Gitu. Jadi mereka tuh sama. Cuman kan kalian tahu ya dari reaksi lalalala nanti kan ada yang MRS. Nah, kalau KC sama KP itu buat yang di S-nya. Sedangkan kalau yang Ki-C atau Ki-P itu untuk yang kondisi mula-mula atau awalnya. Terus di sini karena yang diketahui hanya yang ditanyakan adalah KP, yang diketahui hanya Ki-C sama temperatur. KC. Maaf, yang diketahui hanya KC dan temperaturnya. Berarti kita menggunakan rumus yang KP sama dengan KC dikali RT delta N. Gitu. Nah, delta N-nya itu apa? Kan KC kita udah tahu, KP yang ditanyakan. T-nya juga udah Kelvin. Terus kita mau pakai R-nya yang mana? Jadi kalau ini kita bebas mau pakai R yang mana. R-nya kan ada yang 0,0821 liter ATM per mol Kelvin ya. Ada juga yang 8,314 joule per mol Kelvin. Gitu. Karena ini yang ditanyakan adalah tekanannya. Tekanannya berarti kita pakai yang ada satu ada tekanan, yaitu yang ATM. Dan apa lagi ya? N, delta N. Delta N itu apa? Delta N itu adalah jumlah dari koefisien. Delta N itu adalah jumlah koefisien. Jumlah koefisien produk dikurangi jumlah koefisien reaktan. Nih, jadi kalau cari delta N, berarti jumlah koefisien produknya ada berapa? Ada 2. Ada 1. Ya, 1. Kalau koefisien dari reaktannya? Ada 2, Bu. 1 tambah Ada 1, 2. Iya. Jadi ada 1 dari PCl3 dan ada 1 dari Cl2. Jadi dia dapat delta N-nya adalah -1. Berarti kita tinggal masukin nilainya sekarang. KP, KC-nya ada 1,67 dikali R-nya 0,0821 dikali T-nya 500 dipangkatkan -1. Gitu. Terus nanti KP-nya akan didapatkan. Itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, izin bertanya, Bu. Mm-hmm. Kan kemarin itu di kelas itu kan masih kemarin itu ngejelasin kayak reaksi ke arah ke kiri, reaksi ke arah ke kanan. Nah, nanti reaksi ini bersifat endotermik dan eksotermik. Nah, itu saya masih bingung sih, Bu, cara nentuinnya itu kayak gimana, Bu. Terus dipengaruhi tekanan atau enggak, temperatur atau enggak gitu. Ya itu nanti. Oke, itu Bu. nanti setelah ini. Oke, Bu. Gitu. Terus sekarang di sini ditanyakan KC yang diketahui KP. Berarti kalian tetap pakai rumus yang tadi di soal sebelumnya. Jadi tinggal sama nih bisa kalian kerjakan sendiri. Nah sekarang terus di sini ada pada temperatur 338 Kelvin reaksi X
bolak-balik menjadi Y. Mempunyai nilai KC 1,4. Terus di sini ada komponen orange yaitu X dan hijau itu Y. Di manakah reaksi akan bergerak? Apakah dia akan ke X ataukah dia akan ke Y pada campuran yang telah mencapai setimbang. Gitu. Jadi karena dia sudah mencari di sini ada KC. Ada KC, dia itu sudah mencapai kesetimbangan, berarti dia sudah ada nilai KC-nya. Jadi kita tinggal cari berapakah KC-nya. KC-nya itu dilihat dari yang mula-mula kan. Nah, yang mula-mula ini kita harus tahu dulu berapa sih si X-nya dan berapa sih dia Y-nya. Dari masing-masing percobaan, kan di sini ada 3 percobaan ya. Yang dari percobaan 1 ada berapa X-nya? Nah, 9, Y-nya 3, Bu. Iya, X-nya 9, Y-nya 3. Kalau yang di percobaan kedua? 5 dan 6. 7. X-nya berapa? X-nya 5. Y-nya? 7. Iya. Benar. Y-nya yang ketiga. X-nya berapa, Baik. Y-nya berapa? X-nya 4, Y-nya 8. X-nya 4, Y-nya 8. Nah, berarti dari sini kita tahu ya, karena ini kan X bolak-balik Y. Nilai KC-nya adalah 1,4. Berarti di sini dia adalah konsentrasi Y dibagi konsentrasi X sama dengan 1,4. Ya, berarti kita tinggal cari yang KC1 itu konsentrasi Y1 dibagi konsentrasi X1. Dilihat dari mana? Dilihat dari nilainya ini. 9 dibagi, kebalik. 3 dibagi 9. Kalau KC 2, itu Y2 dibagi X2. Dia berarti 7/5. Dan KC3, Y3, X3 itu 8/4. Nah, di sini kan 1/3 itu berarti berapa? 0,33 ya. 7/5 berapa? 8/4 kan 2. 7/5 berapa? 1,4, Bu. 1,4. Oke, berarti di sini kan nilai KC 3, 2, 1 sama KC dibandingkan. Lebih besar mana atau sama? Kan yang KC2 itu sama dengan KC. KC1 itu lebih kecil, sedangkan KC3 itu lebih besar. Nah, kalau kayak gini, dia yang KC1 lebih kecil dari KC itu menunjukkan bahwa dia akan bergerak ke arah produk atau dia ke arah kanan atau ke arah Y. Sedangkan kalau KC sama dengan KC, dia itu sudah setimbang. Pada keadaan setimbang, jadi dia tidak akan bergerak lagi. Sedangkan kalau KC lebih besar dibandingkan KC, dia itu akan ke arah reaktan atau ke arah kiri atau ke arah X. Itu. Ini X ke Y, kalau ini Y ke X. Tuh.
Ada yang mau ditanyakan tentang soal ini? Jadi yang ada di gambar itu adalah yang yang ini itu untuk yang untuk yang KC sama KC ya. Nah, kalau gitu di sini ada soal yang sama, satu tipe sama yang sebelumnya. Di sini disuruh menghitung KC. Tinggal kalian hitung seperti tadi. Saya sama. Nah, terus di sini ada klorometan dibentuk melalui reaksi CH4 tambah Cl2 menjadi CH3Cl ditambahkan HCl pada temperatur 1500 K. Nilai Kp-nya adalah sekian, terus ada tekanan dari masing-masing senyawanya dan apakah yang akan terbentuk. Berarti apakah yang akan terbentuk? Dia berarti dia mengindikasikan bahwa reaksinya ini bergerak ke arah mana? Dia bergerak ke arah kanan atau ke arah kiri? Gitu. Jadi nanti ini karena yang diketahui adalah tekanannya, berarti kita harus mencari Kp. Kp dari masing-masing. Kp dari masing-masing. Kp aja. Kp-nya satu aja. Kp-nya berarti udah setara belum? Kalau dia Kp itu tidak berpengaruh apakah dia setara atau enggak. Karena tekanannya itu akan selalu sama. Ya. Jadi langsung aja produk per reaktan. Berarti di sini CH3Cl dikali tekanan HCl dibagi CH4 kali Cl2. Dah, berarti di sini nanti 0,24 dikali 0,47 dibagi 0,13 dikali 0,035. Ini Kp-nya. Terus nanti dibandingkan lagi Kp-nya sama Kp. Kalau Kp-nya lebih kecil daripada Kp, berarti dia akan bergerak ke arah produk. Sama kayak Kc tadi. Atau ke arah kanan. Sedangkan kalau Kp lebih besar daripada Kp, berarti dia akan bergerak ke arah reaktan atau ke arah kiri. Dan kalau mereka sama, berarti mereka pada keadaan yang setimbang. Itu nanti tinggal kalian cek di sini nilai Kp-nya itu berapa. Gitu. Jadi tinggal kalian cek apakah dia akan kalau dia Kp-nya lebih kecil, berarti dia ke arah produk, yaitu CH3Cl. Sedangkan kalau yang kalau Kp-nya dia lebih besar, berarti dia ke arah reaktan. Nanti tinggal kalian hitung dia berapa dibandingkan Kp-nya yang ini. Itu. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, nggak ada. Tadi saya bilangnya kan kalau KIP itu tidak berpengaruh dengan kesetaraan reaksi, itu salah. Ini harus setara. Tapi kalau yang ini kebetulan memang sudah setara. Jadi ingat ya, semua mau KIC, mau KP, mau KC, mau KIP, itu pokoknya reaksinya harus setara terlebih dahulu. Harus setara, baru nanti kalian bisa menghitungnya. Apakah ada pangkat-pangkatnya yang harus ada. Tuh. Terus ini kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Disuruh menghitung nilai KP. Tapi yang diketahui ada tekanan awal dari NO, tekanan awal dari O2, dan juga tekanan O2 pada saat kesetimbangan. Nah, ini langsung kayak gimana? Berarti kalau gini kita pakai yang mula-mula bereaksi dan sisa atau pada saat kesetimbangan. Jadi 2NO ditambahkan O2 menjadi 2NO2. Jadi kan mula-mula bereaksi sisa atau setimbang. Jadi di sini NO-nya kan tekanan awalnya NO itu 1. Jadi ada 1. O2 juga 1. Mula-mula. Terus saat bereaksi tidak diketahui, tapi saat kesetimbangan O2-nya diketahui 0,05 kebalik. 0,506. Nah, berarti terus gimana? Kita kan nggak tahu. Karena disuruh menghitung KP, kita harus mencari tekanan masing-masing semuanya pada saat setimbang. Tadi udah saya bilang kalau yang Q itu pada saat kondisi mula-mula, sedangkan kalau yang K itu pada saat setimbang. Jadi kita harus mencari yang ini sama yang ini dulu. Gimana? Kita misalkan pada O2 itu adalah X, berarti dikurang, karena kalau reaktan pasti dikurang ya pada saat bereaksi. Dan yang di NO itu kan ada konstantanya 2, berarti dia minus 2X. Dan yang di NO2 dia itu plus 2X. Jadi tinggal kita cari. 1 min X sama dengan 0,506. Berarti X-nya adalah 1 dikurangi 0,506. Nilainya berapa? 0,494. Jadi terus habis itu kita udah dapat X-nya, tinggal kita cek di NO. Di NO itu kan berarti 1 dikurangi 2X sama dengan gini, sama dengan 1 dikurangi 2 dikali 0,494 sama dengan 1 dikurangi 0,9 berapa? 988. Nilainya berapa? Ya. Nah, terus di sini ada NO2. NO2 juga dia kan 2X. Berarti 2 dikali 0,494. Jadinya 0,988. Gitu. Nah, terus di sini udah tahu kan nilai NO pada setimbangnya berapa, NO2-nya berapa, terus di yang O2 pun juga berapa. Jadi kita langsung bisa cari KP. KP berarti dari NO2 kuadrat dibagi NO kuadrat dikali O2. Berarti di sini NO2 adalah
0,988 kuadrat dibagi NO-nya 0,012 kuadrat dikali 0,506. Inilah KP-nya. Nanti bisa kalian cek sendiri. Itu. Ya, mau menghitung menghitung KIP, KP, KIC, sama KC pun caranya kayak gini. Kalau yang diketahui misalnya pada kondisi mula-mula ataupun juga yang pada saat kondisi setimbang. Itu. Nah, di sini juga masih sama, tinggal bisa kalian hitung sendiri pakai cara yang sama. Nah, terus di sini masih sama, nanti pakai KPKC kali RT pangkat delta N. Ini bisa kalian kerjain sendiri juga. Ada yang ditanyakan dulu tentang yang materi ini? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita istirahat dulu 5 menit sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ya. Isi, Bu. Ya, nanti kita kembali lagi jam 4:05. Baik, Bu. Bu. Kenapa tadi ada yang manggil? Ya, Bu, tadi saya pas yang ini tadi lupa absen, Bu. Ternyata pas saya buka udah tutup absennya. Oke. Yang tadi belum absen, silahkan tulis aja di kolom chat. Nanti saya masukkan untuk yang presensi yang ke pertemuan ke-6. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih.